Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kondisi udah fit, perizinan juga udah kelar, mulai dari surat kesehatan sampai pengecekan barang ya. Rame banget pendakian. Kuota satu harinya cuma dibatasi 160 orang. Nah kali ini kita mau sarapan dulu, terus bungkus ya. Jadi sebisa mungkin kita nanti sampai di beberapa pos ke depan itu nggak terasa, jadi siap makan aja lah biar nggak repot. Oke, ikutin terus perjalananku. Untuk makanan di Sembalun harga cukup terjangkau kok. Satu telur, kemudian satu bakwan dihargai sebesar 15.000. Es teh cuma 5.000 rupiah. Jadi totalnya itu 20.000. Dan untuk angkutan sendiri dari base camp menuju ke kandang sapi, satu pickup itu 200.000. Jadi kalau kalian rame-rame, yang pasti harganya pasti lebih murah. Maksudku patungan. Jadi kalau kita berempat, jadi kita patungan 50 ribuan. Dari pos perizinan menuju ke kandang sapi membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Dan akhirnya kami sampai juga di start perjalanan. Oh iya, di sini kalian bisa memilih, kalian mau start jalan kaki atau naik ojek. Alhamdulillah udah sampai di jadi via kandang sapi. Jadi ya untuk sampai untuk di sini kita bakal naik ojek sampai pos 1 pos 2. 200.000 lah. Dari pos kandang sapi menuju ke pos 2 itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit kalau naik ojek. Kalau kalian memilih jalan kaki, perkiraan 2 sampai 3 jam. Kembali lagi tergantung fisik kalian masing-masing. Sebenarnya ada jalur lain selain kandang sapi. Untuk namanya sendiri aku belum dapat info yang pasti, tapi waktu itu sempat diberi tawaran oleh sang supir. Katanya bisa memotong waktu 1 jam ketika jalan kaki. Nanti ketemu di persimpangan pos 1. Jadi kalian bisa naik ojek dari pos 1 menuju ke pos 2. Yang pasti harganya lebih murah, tergantung pinter-pinter nawarnya teman-teman. Asli, pada waktu itu cuaca panas sekali. Bayangin kalau kita memilih jalan kaki dari pos kandang sapi ke pos 2. Guys, kita start dari pos 2 menuju ke pos 3 ya. Dari ojek tadi itu dari pos kandang sapi, kalian bisa pilih jalan kaki atau naik ojek. Tapi karena kita nyarinya motong waktu yang cukup lama ya, mungkin 2 jam kalau jalan kaki, mending naik ojek 200.000. Nah di pos 2 itu ada tempat sumber airnya di bawah sini. Oke.
lanjut dulu perjalanannya. Langsung aja. Langsung. Mas, Regis. Regis. Jadi nanti di pos 2 kita itu mesti pakai surat kesehatan dulu yang dari bawah itu untuk cross check ya. Kalau kita bawa perizinan yang legal. Nah, sini tempatnya. Ini kita naik ke sana. Ini pos 2. Oke, kita cek ini. Pos 2 Sembalun. Wow. Rumahnya. Semangat. Jadi untuk pengecekan surat kesehatan timku ya, Mas Agus. Setelah pengecekan registrasi surat kesehatan ya, terutama di pos 2, kita langsung naik ke menuju ke pos 3. Jadi disaranin nanti sampai Pelawangan untuk barang-barang penting dibawa aja, sama tendanya dititipin sama orang-orang sekitar, takutnya diacak-acak sama monyet. Setelah naik ojek dari pos kandang sapi menuju ke pos 1 dan 2, kami hanya singgah sebentar di pos 2 sebatas pengecekan secara administrasi. Yang dicek hanya surat kesehatan. Pastiin dokumen-dokumen sebelum berangkat kalian lengkap ya. Cuaca pada waktu itu cukup terik. Panas banget, asli panas. Hamparan bukit-bukit yang sangat indah membuat kami ingin segera sampai di pos selanjutnya. Karena kurangnya informasi, ya kami berhenti cukup lama di beberapa titik hanya untuk menghela nafas dan menikmati datangnya kabut pada waktu itu. Mungkin perjalanan ini bagi orang yang sudah biasa mendaki, pendakian kami ini cukup lama. Ya, kami tahu kami punya tenaga yang berbeda-beda. Pada waktu itu aku yang datang duluan di pos 3, sembari menanti teman-teman yang ada di belakang. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Ya, kembali lagi tergantung fisik kita masing-masing. Pos 3. Alhamdulillah. Yang tadi tuh pos Bayangan. Pos 3 Bayangan ya. Alhamdulillah. Yuk. Let's go. Istirahat dulu kami. Sambil nunggu teman-teman di sini. Yuk.
Nanti kita bakal naik ke sana dari sini, naik ke atas. Mantap. Ngeteh dulu di pos 3. Wah, tahu harganya ini berapa? Itu 15.000. Jadi kalau kalian mau nyantai, nggak mau ribet, siapin duit lebih banyak. Pasti kalian bakal dibuatin teh 15.000 ini. Dari pos 3 jam 12.25 kita berangkat menuju ke pos 4 Cemorosiu. Apakah sama seperti Cemorosewu? Licin ya. Ini treknya itu di aliran sungai yang mati kayaknya. Jadi kalau hujan di sini tuh pasti airnya berkumpul di sini. Untuk trek dari pos 3 ke pos 4 ini cukup menanjak. Jadi treknya itu bebatuan gitu ya. Mantap lah. Alhamdulillah diselimutin sama kabut. Bayangin kalau panas banget. Nggak pernah putus itu sandalnya, Pak. Kuat banget. 2 kali naik, 3 kali naik kan. Mantap. Udah hampir 20 menit berjalan. Ini masih dapat setengahnya ya, mau ke pos 4. View-nya ngobatin capeknya. Oh man. Temen-temen ditinggal dulu di bawah, istirahat semampunya. Mulai gerimis, kabut juga udah mulai tebal, jadi harus segera ke pos 4. Tapi udah deket sih kalau lihat di peta, mungkin sekitar 200 meteran. Mudah-mudahan sih. Gila sih ini, dari 3 ke 4, belum dari 4 ke Lawangan. Info yang aku dengar sih ada namanya tanjakan penyesalan. Apa itu maksudnya? Apa nyesel naik Rinjani? Enggak lah, Rinjani sekeren ini kok nyesel. Nyampe juga di pos 4.
Cemara Siu. Kece. Dari pos 3 menuju ke pos 4, kami membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Seperti biasa, di pos 3 dan pos 4 aku menemukan warung. Jadi teman-teman yang bawa duit lebih kayaknya aman deh kalau pesen. Tapi ya gitu, harganya jangan kaget ya. Ya sesuai lah dengan effort pedagangnya ya, bawa minuman ke atas. Pada waktu itu juga gerimis turun, tapi hanya sebentar saja. Kabut yang tebal membuat aku malas untuk melakukan perjalanan. Ya istirahat sebentar lah. Kita mulai lagi ya, jam 3 menuju ke Pelawangan dari pos 4 Cemara Siu. Mungkin butuh sekitar 2 jam ke sana. Kondisi gerimis, tadi sempat hujan ya. Kayaknya ini yang namanya Bukit Penyesalan. Nyesel kok nggak nyampe gitu. Atau nyesel ke Rinjani. Enggak lah, masih bisa diatasi ya. Pelan-pelan. Jalurnya kira zigzag guys. Harus pelan-pelan di Bukit Penyesalan ini. Udah 1 jam berjalan dari pos 4 menuju Pelawangan. Ini udah setengah perjalanan ya, kalau lihat di peta sih. Treknya nanjak banget, tapi masih bisa ini sih, masih apa ya, menurut masih ringan, asli masih ringan. Cuman memang nanjak gitu doang, mungkin karena teksturnya tanah ya. Kecuali kalau ini teksturnya batu, lebih keras. Jadi bedanya sih, kalau ini tanah nanjak itu lebih enak. Enaknya apa ya, di lutut itu nggak kayak duk gitu lah, nggak kemeng kalau orang Jawa bilang. Masih di atas. Teman-teman juga masih ada di bawah, jadi aku lanjutin dulu sambil nyari kamera ya. Istirahat dulu, capek, sambil makan kurma. Ada burung nih, tahu burung apa tuh? Kecil. Istirahat ya, mungkin 30 menit lagi nyampe. Oke. Men, masih ada anak tangga yang harus dilewatin. Aduh, ditemenin bapak nih, 75 tahun, masih semangat. Keren deh. Akhirnya sampai di Pelawangan Sembalun. Ini Pelawangan yang pertama. Kita bakal ke Pelawangan 2 ya guys.
kelihatan puncaknya. Kelihatannya deket tau, tapi jauh banget. Pelawangan 2, alhamdulillah akhirnya sampai. Kita akan di sini aja. Yuk mari. Yuk bang. Di Pelawangan 2 ini, aku masih menunggu kabar dari teman-temanku. Kami berpisah cukup jauh. Selagi menunggu 3 temanku, aku berkumpul bersama pendaki lain, mencari informasi bagaimana nanti malam summit menuju ke Rinjani. Ditemani keindahan Pelawangan di antara bukit-bukit yang megah dengan awan yang putih dan biru, membuat lelah ini terasa semuanya kembali pulih. Gak nyangka seindah ini Pelawangan. Oke teman-teman, udah bangun tenda ya. Nggak sempat aku videoin karena tadi ngejar momen sunset ngedrone di Pelawangan 2 ya. Kenapa aku ngecamp di Pelawangan 2? Soalnya cukup rame di sini. Terus mudah-mudahan nggak banyak serangan monyet. Khawatir aja sih sebenarnya. Jadi ini aku unboxing semua dari tas. Aku mau sih rencananya makan dulu nih. Tadi bungkus dari mana? Dari bawah ya. Biar nggak masak gitu. Jadi bisa enak makan. Terus minum obat. Terus tidur. Alhamdulillah tinggal 1 kru yang belum nyampe. Mudah-mudahan bisa segera ketemu tendanya. Aku makan dulu ya. Oke, malam ini ya buka tenda, makan malamnya telur ya. Jadi bungkus dari bawah, nggak usah repot masaknya nanti aja lah kalau memang butuh. Nanti di tendanya teman-teman masaknya. Ini persiapan tidur, udah jam 7 malam. Besok kita summit. Cuman yang disayangin ini ada teman satu yang belum nyampe dari tadi. Terpaksa kita cari dulu sama teman-teman tadi ya. Udah bang. Tadi aku duluan nih. Jadi pos 4 ke mana? Ke Pelawangan aku duluan. Bawa tenda juga dua-duanya ya. Buat nyari tempat gitu. Ya mudah-mudahan ketemu lah. Ini sleeping bagnya. Tadi tendanya itu cuman 1 untuk 1 orang. Oh iya, tadi sempat juga aku beli apa? Minuman. Minuman apa tadi ya? Lupa. Oh ini 50.000 di sini paling tinggi. Tapi worth it lah dengan upayanya pedagang ya. Mereka kesini itu kan juga bawanya susah payah. Bayangin kalau cuman jualnya cuma 10.000. Capeknya aja kayak gini. Terus apa lagi ya?
Oh iya, waktunya minum obat. Nih, ini paling penting nih. Kemarin dokter udah bilang jangan dipaksa kalau memang kondisinya memang tidak fit. Jadi ya alhamdulillah dibantu sama dokternya, alhamdulillah dikasih beberapa obat, satu untuk vitamin, satu untuk antibiotik. Demam yang kerasa itu sebenarnya demamnya yang bikin pusing, terus sama batuk kering sama radang. I want to see the northern lights. Yeah. 3 hari sekali ya. Oke. Yeah, that is not as bright. Yeah. That's the island. Jadi kalau treknya sih menurutku ya, andai ini kayak di mana di Semeru, di Jawa gitu, mungkin bakal sering aku apa ya naikin gitu, karena jalurnya masih sangat apa ya, masih oke lah, nggak buruk-buruk amat. Bismillah. It's crazy we're gonna hike underneath the starlight as well. If it's not cloudy. Oke guys, waktunya untuk tidur. Istirahat karena besok sorry jam 12 malam nanti waktunya summit. Bye bye, tunggu di video berikutnya ya.